Shalom, terpuji nama Tuhan masih memungkinkan kita ada dan berjumpa hari terakhir minggu ini, Sabtu 23 Januari 2021. Mari saudara, kita bersyukur di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang Kau masih anugerahkan bagi kami. Kami mau menikmati sejenak berjumpa dengan Tuhan di dalam doa dan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Sambutlah kerinduan kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Yeremia pasal 20 ayat 14 sampai ayat yang ke-18 merupakan lanjutan hari kemarin. Berkata kepada saya dan saudara, terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersuka cita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikkan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Sampai sedemikian firman Tuhan saudara yang diperkenankan bagi kita membaca, mendengar, untuk kita renungkan dan kita pegang sebagai kekuatan hidup yang Tuhan beri bagi kita hari ini. Mau berkata kepada saya dan saudara, ratapan dalam doa. Umbating lan kapasambayangan. Saudara, doa diajarkan kepada kita sebagai simbol atau gambaran napas hidup setiap orang percaya. Kalau kita sudah pegang ini, maka sebagai orang yang percaya kepada Allah di dalam Kristus, tidak akan pernah melupakan doa itu. Karena ketika saya tidak berdoa, berarti sebenarnya saya telah mati di dalam rohani saya. Nah, mari kita memahami betapa pentingnya peran doa itu dalam hidup setiap orang percaya. Doa berisikan permohonan, sukacita, pergumulan, kekecewaan, semuanya boleh kita sampaikan di dalam doa, di mana kita bisa menikmati kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Saya akan berjumpa dengan Dia. Karena itu tidak ada yang bisa melarang kita mengungkapkan isi hati kita atau curhat kita kepada Tuhan di dalam doa. Kata lain, di dalam doa dibutuhkan suasana hati yang jujur, terbuka, plong, dan sangat menentukan betapa nikmatnya perjumpaan kita dengan Tuhan lewat doa. Sangat mempengaruhi kejujuran hati di dalam doa itu. Dan dalam firman Tuhan yang kita baca dan mau renungkan hari ini, Yeremia pasal 20 ayat 14 sampai 18. Kita tahu saudara melalui firman ini bahwa Yeremia dijuluki sebagai nabi yang meratap. Tugas Yeremia ketika Allah memanggil dia dan menempatkan atau menyuruh dia menyampaikan itu kepada umat Tuhan, kepada masyarakat pada zaman itu, sangat berbahaya. Tidak mudah, yakni mengkhotbahkan atau menyampaikan nubuat tentang kehancuran Yehuda sebagai hukuman Allah. Kita bisa membayangkan saudara, untuk menyampaikan sebuah hukuman kepada seseorang itu tidak mudah. Tentu banyak orang tidak menyukai khotbah-khotbah seperti itu. Bahkan akan menolak. Seperti yang dialami Yeremia, penolakan itu dilakukan melalui
kekerasan terhadap dia seperti yang dilakukan oleh Pasyur ayat 1 sampai ayat 6. Yeremia juga menjadi bahan tertawaan karena yang dia nubuatkan tak kunjung terjadi atau belum digenapi oleh Tuhan. Ayat 7 sampai 10. Coba bayangkan saudara, yang kita sampaikan itu tidak terjadi. Maka kita bisa membayangkan bagaimana pergumulan dan tantangan berat yang dihadapi oleh Yeremia. Orang yang mendengar akan menolak dia dan akan marah berang, menghina dia. Itu dialami oleh Yeremia. Tetapi pertanyaan apa yang membuat Yeremia bisa bertahan menjalani tugas kenabiannya yang sangat berat itu? Ia masih mampu menyuarakan suara kebenaran Tuhan walaupun suasana yang dihadapi menolak mentah-mentah. Yakni kekuatan Yeremia adalah doa. Doa dipahami oleh Yeremia sebagai sarana yang sangat-sangat indah untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Allah. Dengan doa, Yeremia menghadap Allah dengan jujur, mencurahkan rasa sedihnya, kecewanya, bahkan marahnya. Ratapan Yeremia ini senada dengan doanya di pasal 15. Tetapi dalam bahasa yang dipakai lebih keras. Ia menyesali, bahkan mengutuk hari kelahirannya, ayat 14 sampai 18. Kalau mungkin dia mau katakan, kenapa aku dilahirkan? Mestinya tidak, supaya aku tidak melihat kekecewaan dan sakit seperti ini. Meratap dalam doa menolong Yeremia melihat situasi buruk dari sudut pandang Allah dan membuat dia menyadari luar biasa kehadiran Tuhan. Dia ada dan dia menyertai dan memberikan perlindungan kepada Yeremia. Nah saudara, menjalani hidup secara orang percaya atau sebagai pengikut Kristus tidaklah mudah seperti kita katakan, ini aku orang percaya, ini aku umat Tuhan. Tidak saudara, dibutuhkan proses, dibutuhkan waktu, dan di dalamnya pasti dibutuhkan pengorbanan berupa tantangan yang kita hadapi. Dan juga suatu waktu dibutuhkan sebuah kesempatan yang akan menguji kita sedalam dan sejauh mana kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mengandalkan Dia. Seperti Yeremia, di tengah banyaknya dan beratnya tugas kehidupan yang ada di pundaknya, dia justru datang kepada Tuhan di dalam doanya, di dalam ratapnya, mengatakan, jangan biarkan hatiku kecewa, tapi dia percaya Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Betapa pentingnya doa itu. Mari saudara, kita menjadikan kesempatan yang Tuhan beri itu secara disiplin, sehingga tetap ada waktu kita untuk berdoa. Dan di dalam doa itu kita mendapatkan sumber kekuatan, sekaligus menikmati sebagai kesempatan bicara jujur di hadapan Tuhan, sebagai tempat menemukan semangat baru, keberanian, dan kesegaran rohani untuk menekuni panggilan Tuhan bagi kita ketika Ia memilih kita di antara yang lain, lalu mengambil kita dengan sengajanya dan mengutus kita juga dengan sengaja, supaya kita menjadi saksi dan alat untuk memperkenalkan Tuhan kita yang dahsyat itu, yang selalu ada, hadir, dan menolong kita dengan caranya yang kadang sulit atau tidak mudah kita pahami. Tetapi sungguh saudara, cara Tuhan mengasihi kita luar biasa. Yang jelas, jangan pernah ragu bahwa Tuhan meninggalkan kita, tetapi justru Dia ada dan dekat kepada kita. Dan itu kita nikmati di dalam doa,
supaya kita tetap mampu menjadi saksi Kristus dalam situasi yang menyenangkan, terlebih ketika tidak menyenangkan. Kita selalu siap. Inilah aku Tuhan, utuslah aku dan pakailah aku dengan kekuatan-Mu sendiri. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Berkenanlah supaya tidak sia-sia, menjadi sukacita dalam kami, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau memampukan kami mengarungi perjuangan hidup kami sepanjang minggu ini. Dan hari ini kami siap untuk mengakhirinya, menyambut hari baru besok, hari kemuliaan Tuhan. Tuhan tetap bersama dengan kami. Karena itu segala rencana, pekerjaan, karya kami, usaha kami bawa di dalam kasih dan tangan Tuhan. Karya dan keputusan-Mu yang jadi, yang pasti baik dan menjamin. Kami percaya itu. Kami berdoa untuk semua orang tua kami dalam keterbatasan mereka karena usia. Tuhan yang pegang kehidupan mereka masing-masing, entah yang kuat maupun yang sudah lemah. Tuhan memberikan sukacita bagi mereka. Kami teringat saudara-saudara kami yang dalam ketertekanan hidup karena sakit penyakit, jeritan, mohon kekuatan baru, kesembuhan dari Tuhan. Entah karena sakit yang lama, entah karena virus pandemi ini. Tuhan, sembuhkanlah mereka, lawatlah mereka, berkenanlah dengan usaha-usaha yang tidak menyalahi kehendak-Mu, agar mereka mendapatkan kepulihan yang sempurna, nama Tuhan tidak dilupakan. Kami berdoa, harapan kami untuk pandemi ini Tuhan, Engkau berkati segala usaha dan kebersamaan kami dalam bergandengan tangan untuk memutuskan mata rantai pandemi COVID ini, bersama dengan pemerintah, jemaat-Mu, masyarakat, tim medis, juga tim COVID, alat negara. Kami Tuhan menumpas semuanya itu dengan ketaatan terhadap protokol kesehatan. Kami percaya tidak sia-sia. Ada waktu yang Tuhan telah siapkan untuk suasana ini bagi seluruh umat-Mu, bagi seluruh dunia ini, termasuk kehidupan kami di sini. Ya Tuhan, kami teringat saudara-saudara kami di dalam kecaman karena bencana alam, banjir, gempa. Oh Tuhan, tolong. Engkau dengar jeritan tangis anak-anak-Mu yang banyak mengalami korban jiwa, kehilangan orang-orang yang dikasihi, dan juga korban harta benda. Oh Tuhan, tolong Engkau hentikan semuanya ini. Pulihkan keadaan mereka seperti saudara kami di Mamuju. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi mereka yang berduka cita. Hiburkan, kuatkan Tuhan, mampukan mereka untuk tidak putus asa di dalam pergumulan duka itu. Kami berdoa untuk mereka yang berbahagia karena hari ulang tahunnya. Tuhan melengkapi sukacita mereka. Nama-Mu tidak dilupakan di dalam suasana hati mereka yang bersyukur. Kami berdoa untuk semua keluarga kami Tuhan. Kasih mereka, pegang hidup mereka dan rencana mereka. Berkatilah Tuhan. Oh Bapa, kasihi kami semua. Dengarkan segala harapan kami, doa kami, sukacita kami dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon ampun dan membawa semuanya ini kepadamu. Amin.